Ada yang aneh, presidennya datang, BUMN nggak jadi sponsor. Malu nggak ya presiden? Buktinya malu. Malu dong. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ada yang aneh, presidennya datang, BUMN nggak jadi sponsor. Malu nggak ya presiden? Buktinya malu. Malu dong. Karena ini bukan tidak didukung BUMN. Wah kalah. Keren. Itu wakil rakyat loh. Kok bisa seperti itu ya? Menurut saya memang kayak emak-emak lagi ngerumpi ya. Ngerumpiin orang nomor 1 di Indonesia. Nah, ini dari Ali Mokhtar Ngabalin. Aneh ya, ada wakil rakyat komentarnya begini. Seperti emak-emak lagi sebel aja. Woi, rakyat yang malu. Saya kaget ketika melihat video dari Mardhani Alisera itu. Malah saya ketawa ngakak. Aneh aja ketika wakil rakyat mengomentari hal yang seperti itu. Kayak emak-emak yang lagi ngerumpi di pinggir jalan. Padahal diketahui Presiden Joko Widodo di situ itu diundang oleh panitia. Dan gara-gara Presiden Joko Widodo di situ juga membuat pagelaran Formula E juga terasa lebih hidup dengan kehadiran orang nomor 1 di Indonesia. Nah, pertanyaannya, jika Presiden Joko Widodo tidak datang, pasti juga diomongin yang macam-macam oleh Mardhani Alisera ini. Ya seperti itu, apapun yang dilakukan Presiden Joko Widodo, datang salah, nggak datang juga salah. Pasti seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Gimana ya komentarnya? Maklumi aja, memang kerjanya merepet mulu. Lah ini kan juga emak Sera, jijik melambai. Padahal bapak juga sama aja, terkadang melebihi mama pada saat di TV nasional berbicara seolah-olah nggak punya lidah. Tolong bilangin Mince suruh ngelap lipstiknya. Emak-emak dikomenin nenek-nenek lemah gemulai. Ya memang lucu sih, sangat lucu sekali. Apalagi kemarin ketika dikonfirmasi oleh juru bicara oleh Kementerian BUMN, proposal pengajuan sponsorship oleh panitia Formula E itu ya katanya sih mepet, yaitu kurang lebih 1 bulan. Dan biasanya menurut Arya Sinulinga, juru bicara dari Kementerian BUMN, biasanya proposal itu masuk kurang lebih antara 3 bulan sampai setahun. Tetapi itu cuma 1 bulan. Makanya tidak ada sponsorship yang masuk. Katanya sih begitu. Tetapi dikomentari sama Mardhani Alisera, lihat. Ini bahkan sampai melihatnya aja aneh dia. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Tenaga utama ahli kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin menanggapi sindiran politisi PKS Mardhani Alisera terhadap Presiden Jokowi yang menyebutnya tidak tahu malu. Ngabalin tidak habis pikir Mardhani Alisera sampai hati melontarkan sindiran tersebut hanya lantaran datang ke acara Formula E. Oleh sebab itu, Ngabalin menilai Mardhani Alisera tak ubahnya seorang ibu-ibu saat sedang marah-marah. Aneh ya, ada wakil rakyat komentarnya begini, seperti emak-emak lagi sebal aja. Woi, rakyat yang malu, kata Ngabalin dikutip dari akun Twitter Ali Ngabalin New pada Senin 6 Juni 2022. Seperti diketahui, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardhani Alisera sebelumnya memang nampak menyindir Presiden Joko Widodo. Mardhani Alisera sindir Jokowi semestinya malu datang ke acara Formula E lantaran tak satu pun anak perusahaan BUMN ikut terlibat menjadi sponsor. Ada yang aneh, presidennya datang, BUMN-nya nggak jadi sponsor. Malu nggak ya presiden? Mestinya malu dong, karena ini tidak didukung BUMN katanya. Sementara itu, BUMN memang tidak terlibat dalam kegiatan sponsorship dalam acara Formula E di Jakarta itu. Sementara kehadiran Presiden Jokowi pada acara Formula E sejatinya adalah karena diundang secara resmi oleh panitia. Ajang balap ini juga bagus untuk Indonesia yang akan membangun ekosistem kendaraan listrik, kata Presiden Jokowi saat diwawancarai media. Saya berharap kedepannya akan lebih banyak lagi penyelenggara ajang kompetisi balap serupa Formula E, pungkasnya.
Diketahui, saya berharap kedepannya akan lebih banyak lagi penyelenggarakan ajang kompetisi balap serupa Formula E. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Arya Sinulinga, juru bicara Kementerian BUMN menanggapi isu ketidakikutan serta perusahaan plat merah sebagai sponsor Formula E di Jakarta atau Jakarta E-Prix 2022. Menurut Arya, Kementerian BUMN baru menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan. Acara ini akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022 di Jakarta. Kementerian BUMN menyesalkan adanya pernyataan-pernyataan negatif seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula E tersebut. Pernyataan itu tidak benar karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud. Jelas Arya dalam siaran persnya pada Jumat 3 Juni 2022. Bahkan menurut Arya, PT Indosat dikenal sebagai Indosat Ordero Hatsisun, yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah, menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut. Dalam mendukung event besar dan berskala internasional, BUMN memerlukan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship, termasuk juga melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip good corporate governance. Dan proses ini bervariasi sesuai aturan tiap perusahaan, tegas Arya. Pada umumnya, BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat 3 bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya. Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat. Kementerian BUMN pada prinsipnya mendukung semua inisiatif untuk memajukan pembangunan bangsa dan termasuk berbagai program industri pariwisata nasional. Seperti event di MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Lombok beberapa waktu lalu. Saat ini BUMN berkonsentrasi untuk mendukung perhelatan besar negara yaitu pertemuan G20 di Bali Oktober 2022 mendatang, pungkas Arya. Bahkan juga diketahui Presiden Joko Widodo telah tiba di sirkuit Formula E Jakarta Ancol, Jakarta Utara. Anies bersama Menparekraf Sandiaga Uno menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Anies menggugah penyambutan Jokowi lewat IG Story akun Instagram pribadinya. Anies Baswedan, adapun yang menyambut Jokowi antara lain Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Pelaksanaan Jakarta E-Prix Ahmad Syahroni, hingga Chief Competition Officer Formula E E-Prix CEO Founder Formula E Albert Rolongo. Jokowi semula menyalami Bamsud terlebih dahulu, kemudian menyalami Sandiaga Uno, Anies baru Syahroni. Selamat datang Pak Presiden Jokowi di Jakarta E-Prix. Demikian unggahan Anies seperti dilihat pada Sabtu 4 Juni 2022. Sementara itu, pantauan dari lokasi, Jokowi langsung menuju pintu masuk ruang VVIP. Sejumlah tokoh yang sudah lebih dulu tiba di sirkuit Formula E Jakarta lain tampak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Sekjen PAN Edi Suparno menyambut. Ada juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin dan Waketum PKB Zazizul Wasaid. Kemudian Menpora Zainuddin Amali, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menaker Ida Fauziah, dan Menteri ATR BPN Sofyan Jalil. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga sudah lebih dulu tiba di sirkuit Formula E. Bahkan diketahui juga tenaga utama ahli kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin menanggapi sindiran pedas politikus PKS Mardhani Alisera terhadap Presiden Joko Widodo yang menyebut tidak tahu malu. Ngabalin tidak habis pikir Mardhani Alisera sampai hati melontarkan sindiran tersebut hanya lantaran datang ke acara Formula E. Oleh sebab itu, Ngabalin menilai Mardhani Alisera tak ubahnya seorang ibu-ibu saat sedang marah-marah. Aneh ya, ada wakil rakyat komentar begini, seperti emak-emak lagi sebal aja. Woi, rakyat yang malu, kata Ngabalin dikutip dari akun Twitter Ali Ngabalin New pada Senin 6 Juni 2022. Seperti diketahui, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera sebelumnya memang nampak menyindir Presiden Joko Widodo.